Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil ibadah wal istiqomah, amma ba'du. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam asma-asma atau ilmu secara keseluruhan kepada Nabi Adam yang akan nantinya ditransfer dan diturunkan kepada manusia lainnya. Akan tetapi di sini ada ilmu Allah yang hanya Allah mengetahuinya, tanpa ada satu orang pun atau siapapun yang mengetahui tentang ilmu tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk menjawab tentang ilmu Allah ini yang hanya Allah mengetahuinya, kita akan sama-sama mempelajari surat Luqman ayat paling terakhir atau ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa yunazzilul ghais. Lalu yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Lalu yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Lalu yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang pertama adalah tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, siapapun orangnya tidak ada yang bisa mengetahui kapan datangnya. Hanya saja baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika memberikan prediksi atau waktu, beliau hanya menjawab ya'tiha fi sayyidil ayam. Dia akan datang pada penghulunya hari, yakni di hari Jumat. Artinya bila saja baginda Nabi tidak memahami atau tidak tahu kapan pastinya hari kiamat akan datang, kita selaku manusia tidak boleh memprediksi, tidak boleh memberikan sesuatu kepastian akan kapan tiba datangnya hari kiamat. Karena waktu itu ada yang mengatakan bahwasanya hari kiamat akan datang pada tanggal 12 bulan 12 2012. Nggak taunya orang tersebutlah yang kiamat duluan, saudara. Ini kita nggak boleh untuk mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ilmu Allah yang hanya Allah mengetahui, wa yunazzilul ghais, yakni turunnya hujan atau cuaca. Makanya kita suka lihat di berita-berita itu selalu kalimatnya perkiraan cuaca, bukan kepastian cuaca. Karena kepastian cuaca ini hanya Allah lah yang mengetahui. Kadang kita suka berbeda pendapat sama teman-teman kita. Di kampung saya hujan, di tempat ini nggak hujan. Sebelah sono hujan, sebelah sini hujan. Nah inilah hanya Allah yang mampu memprediksi cuaca. Kita selaku manusia, sepintar apapun kita tidak akan mampu untuk memberikan kepastian cuaca itu sendiri. Tapi kadang ada orang-orang dulu,
Kalau orang-orang dulu itu masalah hujan katanya kalau hajatan buang tanah dalam perawan atas genteng, taburin garam, katanya begitu. Tapi saya punya cara, kalau emang pengen nggak turun ketika ada hajatan, beli kodok bangkong betina. Kodok bangkong betina diikat kakinya sebelah kiri, terus ikat lagi di ventilasi tuh yang kencang, insya Allah nggak bakal turun saudara. Yang kagak turun ya kodoknya, kalau tempat hajatan mah kelebu langsung banjir kayak begitu. Tetap aja itu mah Allah yang tahu saudara. Nah ini yang kedua tentang ilmunya Allah yang orang nggak paham sama sekali. Lalu yang ketiga tentang wa ya'lamu ma fil arham, apa yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Kita nggak bisa tahu ini anak kembar berapa biji di dalamnya, apa 1, apa 2, apa 3, apa 4, kita nggak paham. Kita nggak tahu juga ini anak ketika nanti waktunya apa prematur, usia 7 bulan, usia 8 bulan, usia 9 bulan, usia 9 bulan 10 hari, sesuai proposal 9 bulan 10 hari. Kita pun nggak tahu bisa memprediksi. Ada yang 2 tahun begitu keluar dari rahim jenggotan, ada yang begitu juga udah saking kelamaan dalam rahim itu mah. Nah itu pun hanya Allah yang mengetahui ini anak kapan dia akan dilahirkan keluar dari perut ibunya, apa jenis kelaminnya, berapa banyak kembar, 1 kah, 2 kah, 3 kah, kita pun gak ada yang tahu saudara. Cuman dulu ada orang dulu tuh memperkirakan, dulu ada istilahnya dukun beranak. Dukun beranak itu disebutnya maraji. Kalau maraji itu bisa nebak karena sesuai pengalaman. Untung kelamin manusia itu cuma 2, kalau nggak laki ya perempuan. Karena maraji ini banyak nanganin masalah kehamilan seorang wanita, jadi dia tahu kalau lonjongnya bulatnya ke depan full, berarti ini anak akan laki-laki. Kalau bulatnya bleber ke kiri kanan, berarti ini anak akan lahir perempuan. Itu cuma tebak-tebakan secara adat atau kebiasaan saja. Untung cuma 2, sekali lagi kelaminnya. Coba kalau 100 biji, bingung maraji juga nebakinnya. Jadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Lalu yang keempat, ilmu Allah yang hanya Allah tahu. Wa ma tadri nafsum maza taksibu godan, apa yang terjadi sama kita besok. Kalau besok mah kelamaan lah, 5 menit yang akan datang kita nggak paham. Sekarang nih wabah corona kayak begini nggak ada yang paham. Tahu-tahu kita di lockdown, tahu-tahu semuanya pada ancur-ancuran, semua sektor ekonomi ataupun sektor yang lainnya. Tahu-tahu kayak begini kejadiannya. Maka dari itu ayo persiapkan diri kita, mumpung badan kita masih sehat, mumpung umur kita masih dikasih panjang sama Allah, rezeki kita ada, ayo perbaiki kehidupan kita untuk masa yang akan datang. Karena memang hidup itu berputar. Kita setuju hidup kita berputar seperti roda. Cuman saya pengen pesan, tolong jangan sampai kempes bannya. Karena kenapa? Roda ataupun ban, kalau kempes susah muternya lagi. Kalau udah ada di bawah akan lambat naiknya lagi. Kenapa? Karena bannya nggak ada anginnya, bocor saudara. Kalau bocor, ban nggak ada anginnya, 2 kemungkinan, dikejar dan terkejar. Maka dari itu jagalah kestabilan angin di dalam ban, jagalah kestabilan iman keseharian kita selama hidup di alam dunia ini. Baik ketika kita ada di bawah ataupun kita berada di atas, iman kita nggak boleh goyah, ataupun iman kita jangan sampai merosot. Sekalipun iman kita merosot, Nabi Muhammad ngasih resep sama umatnya, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sering-sering perbanyak baca
kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dengan cara seperti itu Allah akan mengupgrade nilai iman kita, Allah akan memperbaharui nilai keimanan kita. Hadirin jamaah dimanapun Anda berada, lalu yang terakhir tentang ilmu Allah ini yang hanya Allah yang mengetahui. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita nggak akan pernah tahu di mana tempatnya kita akan meninggal dunia. Karena siapapun orang yang bernyawa, dia akan pasti menemui ajalnya masing-masing. Walaupun tumpi burujim musayyadah, walaupun ngumpet di benteng pertahanan sekaligus yang besar, yang gede, yang aman, bunker yang kuat sekalipun, maut akan datang menghampiri kepada orang yang bernyawa. Hadirin jamaah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan isi yang singkat ini dapat menggerakkan hati kita untuk terus memperbaharui nilai iman kita, untuk terus menjaga kondisi kita agar tetap stabil di dalam berbuat kebaikan, di dalam istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menginginkan sertifikat husnul khotimah dari Allah ketika kita keluar dari alam dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dan memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk selalu berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wa turjali jarhi sayfi burun wala burun lima jaroha lisan. I love you full, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Allah.